Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim Cerdas, kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Dan semoga dalam kehidupan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari ajaran para Wahabi. Sobat, dinamika dakwah Indonesia sepertinya masih bisa dikatakan belum kondusif. Kenapa? Karena masih saja banyak ustadz yang makomnya belum seberapa namun sudah berani mendikte para ulama. Sebut saja seperti kasus Ustadz Badrussalam dan Ustadz Subhan Bawasir yang mengomentari sang Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Dalam sebuah video yang dimuat dalam salah satu televisi swasta, ia mengangkat tema mengapa tidak mengikuti Imam Ghazali dan Abdul Qadir Jailani. Ustadz yang bernama Abu Yahya Badrussalam dan Subhan Bawasir ini banyak bercerita seputar kemampuan Imam Ghazali dalam ilmu hadis dan tentang hadis dhaif kitab Ilhiyah. Sebenarnya menyikapi hal ini saya teringat bahwa sejak dahulu memang sudah banyak orang yang berusaha menghina Imam Ghazali. Bahkan dikisahkan tentang kelakuan seorang ulama dalam kitab Abduror Al-Kaminah fi Ayan Mi'ah As-Saminah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 1 halaman 49 yang berbunyi, dan terjadilah sebab terlalu ta'ashub atau fanatik kepada mazhab Hambali, beliau pun berbicara, dan telah terjadi sebab terlalu ta'ashub atau fanatik kepada mazhab Hambali. Beliau pun berbicara tentang mazhab Asy'ariyah sampai-sampai beliau menghina Imam Ghazali. Maka kemudian orang-orang bergerak menuju beliau dan hampir membunuhnya. Di sisi lain, Ibnu El-Ziyad wafat 527 Hijriah berkata, tidak ada orang yang menghina Imam Ghazali kecuali dia adalah ulama cinta dunia yang menampakkan kecacatannya dan siang hari tidak butuh pada tanda-tanda. Artinya, yang menghina Imam Ghazali jelas dia ulama dunia yang nyata. Lihat kitab Al-Butulah Indah Sufiyah halaman 171. Kemudian Ustadz Badrussalam pun mengutip perkataan Imam Ghazali untuk menguatkan dugaannya. Nampaknya saya coba teliti di Maktabah Syamilah. Ustadz Badrussalam mengambil referensi dari Multaqo ahli hadis yang menganggap Imam Ghazali ini sebagai usuliyun tidak sebanding dengan ahli hadis dalam urusan hadis. Padahal ketika Imam Ghazali mengatakan demikian, bisa jadi itu bagian dari ketawaduan beliau. Kemudian jika beliau wafat menggenggam Sahih Bukhari Muslim, mengapa dianggap apatis? Bukan justru dianggap positif, karena sampai wafat pun beliau masih menggenggam kitab. Ini bukti apatisme dari pemikiran Ustadz Abu Yahya Badrussalam bertitel LC ini. Ustadz Badrussalam juga mengatakan, bukan saya bermaksud melecehkan ulama, tetapi lebih mulia mana Imam Ghazali atau Rasulullah. Karena Imam Ghazali ini ulama dan juga pernah salah. Omongan seperti ini menurut kami adalah pengkiasan yang bodoh. Contoh saja, jika ada batu biasa dibandingkan dengan batu Zabarjad, jelas dan tidak perlu dibandingkan. Juga sudah ada jawabannya sendiri, kecuali hanya orang yang bodoh dan tidak tahu tentang batu. Seperti Ustadz Wahabi ini, otaknya kolot. Yang kedua, ia juga berkata, Imam Ghazali manusia juga pernah salah. Ini menurut kami adalah termasuk kalimatul haqqin urida bihi al-batil, yaitu perkataan yang benar tapi ada misi kebatilan, karena yang bermaksud mengkritisi orang lain semestinya membawa hujah yang nyata. Jika mengatakan salah, mana kesalahannya? Bukan justru sekedar omong kosong di hadapan orang yang awam, apalagi hanya ingin mendapat tepuk tangan dan tawa. Ingat itu Ustadz Wahabi. Banyak orang hanya bisanya mengkritik para ulama dan mencari-cari kecacatannya saja. Padahal dia sendiri penuh kecacatan. Otaknya mengsol. Imam Ghazali di mata ulama, Ibnu Najjar pun berkata dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Imam Ghazali adalah imamnya para fuqaha secara menyeluruh. Pendidikan umat secara sepakat yang tersebar namanya di negeri dan terkenal keutamaannya di antara para hamba dan telah menyaksikan keutamaannya baik yang pro maupun yang kontra. Syekh Dr. Muhammad bin Ali dalam kitabnya berkata,
Dari yang kita riwayatkan nampak bahwa Imam Ghazali dia secara nyata merupakan pemimpin perdamaian pada zamannya. Bagi umatnya, sekiranya lurus dirinya dan menjadi suci jiwanya, dan dihiasi dengan akhlak Islam, maka menjadi baik seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dan Syekh Ashad Al-Qati pun berkata, dalam kitabnya Al-Butulah Indra Sufiyah halaman 46, Imam Ghazali telah menegakkan kebenaran hingga terdapat orang-orang yang menghafalkan akidah yang benar, membatalkan argumentasi para mulhidin atau ateis, dan pahalanya jauh lebih besar dari pahalanya para pejihad. Maka ia berhak di hadapan semua orang untuk mendapat gelar Hujjatul Islam. Kami memang banyak hadis yang didoifkan para ahli hadis dan ditinggalkan tidak berpegang teguh padanya, kecuali orang-orang ahli kulub wal irfan dari kalangan ulama sufi dan waliullah yang masih mengamalkan hadis doif. Karena bagi mereka jangankan perkara yang besar, seperti hadis sahih, hadis doif pun mereka tidak pernah tinggalkan demi menggapai ketakwaan kepada Allah. Prinsip mereka adalah kebaikan bagi orang yang baik itu adalah keburukan di mata orang yang dekat dengan Allah. Maksudnya adalah kalau orang biasa menganggap sholat 5 waktu sudah termasuk melakukan kebaikan dan mereka puas dengan itu. Akan tetapi orang-orang yang dekat dengan Allah tidak puas sampai di situ. Akan tetapi akan ditambah dengan sholat sunnah, zikir, puasa, dan fadailul amal lainnya. Lagi pula, ulama telah berkata bahwa boleh kita mengamalkan hadis doif dalam fadailul amal, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitab Fatawi Kubro Juz 2 halaman 57. Dan telah terjadi ketetapan bahwa hadis dhaif, hadis mursal, hadis mudal, hadis mauquf itu diamalkan dalam fadilah amal. Ihya Ulumuddin sebagaimana kita tahu adalah dakwah kelengkapan, dakwah luar dalam bagi kehidupan manusia, membahas tentang memperbaiki hati dan sikap, serta menjauhi perkara yang hina, bahkan yang dikhawatirkan memicu kehinaan. Dan materinya pun disimpulkan dari hadis-hadis Nabi. Walaupun itu dhaif, selama itu termasuk fadilah amal, maka tidak masalah. Jangan menghina hadis dhaif. Kata Muhammad bin Ja'far bin Matar An-Naisaburi, dan Rasulullah pun berkata, hati-hati kamu dengan penghinaan atas hadisku. Aku pun menjawab, aku bertaubat duhai Rasulullah, dan deritaku pun berakhir dan aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakit itu pun menghilang. Marilah kita sebagai seorang dai terkhusus kepada Ustadz Badrus Salam dan Ustadz Subhan Bawasir agar menjaga etika kepada ulama yang kalibernya jauh lebih tinggi daripada Anda, baik secara perkataan dan perbuatan, karena tidak menghormati adalah sumber pertikaian, wahai para Wahabi. Kemudian kita juga jangan sembarangan menyikapi hadis dhaif karena masih banyak ilmu lainnya yang mungkin belum kita ketahui.